Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi di mata kuliah Kapita Selekta. Ya, saya di sini membahas untuk dua mata kuliah, yaitu semester 2 Kapita Selekta Pendidikan Matematika dan mahasiswa semester 4 Kapita Selekta Pendidikan Matematika 1. Sedikit saya samakan untuk bagian kemampuan pemecahan masalah matematisnya. Oke, kita akan mencoba membahas apa sih sebenarnya kemampuan pemecahan masalah matematis. Sering dengar ya, sering banget dengar istilah tersebut. Dalam bahasa Inggrisnya namanya adalah problem solving. Ya, mirip problem solving, kemampuan pemecahan masalah. Apa sih sebenarnya kemampuan ini? Kenapa sekarang banyak sekali atau sedang tren di pembelajaran matematika saat ini? Hal ini kalau tidak salah didukung dari hasil dari NCTM, yaitu National Council of Teacher of Mathematics, ya, yang dimana di sana dikatakan bahwasanya untuk proses pembelajaran matematika itu dibutuhkan 5 proses standar untuk pembelajaran matematika. Yang pertama adalah problem solving. Kedua, reasoning and proof. 3, communication. 4, connection. Dan yang kelima adalah representation. Nah, berdasarkan NCTM ada 5 itu. 5 standar proses dalam pembelajaran matematika. Problem solving itu yang pertama. Sebenarnya nggak masalah sih dia yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pokoknya dalam standar proses pembelajaran matematika ada 5 itu. Kita akan mencoba membahas salah satunya, yaitu problem solving atau kemampuan pemecahan masalah. Dikatakan di sana problem solving must be the focus of the curriculum. Ya. Kenapa itu harus menjadi fokus kurikulum? Seperti yang kita tahu saat ini, baik teknologi, kemudian ilmu pengetahuan berkembang pesat banget, ya. Seperti kalian tahu, saat ini semua sudah berbasis digital. Nah, untuk agar kita menyiapkan peserta didik atau siswa kita menghadapi generasi yang akan datang yang mungkin akan semakin berubah, maka dari itu seorang guru wajib untuk mengajarkan kepada siswanya terkait problem solving ini. Dikatakan pula bahwa pemecahan masalah matematik itu merupakan kemampuan yang tercantum dalam kurikulum dan tujuan pembelajaran matematika. Seperti yang kalian tahu, saat ini kurikulum yang sedang diterapkan di Indonesia, ada yang tahu? Kurikulum apa? KTSP? Bukan. Kurikulum? Ya, betul. Kurikulum 2013. Kalian pasti tahu ya, kurikulum 2013 ini apa? Mungkin teman-teman di semester 4 sudah tahu. Nah, akan tetapi teman semester 2 mungkin mungkin pernah dengar waktu di sekolah. Tapi sebenarnya apa sih urgensinya kurikulum 2013 ini? Kemudian selain itu dikatakan pula pemecahan masalah matematik meliputi metode, prosedur, dan strategi yang merupakan proses inti dan utama dari kurikulum matematika atau merupakan tujuan umum pembelajaran matematika, bahkan sebagai jantungnya matematika. Jadi, kalau sekarang saat ini pembelajaran matematika itu masih langsung masuk materi yang bersifat abstrak, itu kurang relevan. Apa sih Bu yang bersifat abstrak? Ya, misalkan kita mengajarkan kepada siswa langsung rumusnya gitu loh. Langsung rumusnya, misalkan untuk mencari persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar, langsung kita berikan, itu kurang tepat ya. Kita perlu menerapkan satu proses pembelajaran
yang menyusun proses berpikirnya mereka terlebih dahulu gitu. Nah, kemudian itu untuk kurikulum lama ya, langsung masuk ke materi yang abstrak. Kemudian banyak rumus yang harus dihafal untuk menyelesaikan soal. Itu kurikulum lama. Tapi kurikulum yang baru, rumus diturunkan oleh siswa. Siswa diberikan suatu lembar kerja gitu ya. Permasalahan diajukan kepada siswa dan meminta siswa untuk mengkonstruknya, membangunnya secara mandiri, sehingga diharapkan pembelajaran mereka lebih bermakna. Ya, sehingga ketika mereka nanti sudah di dunia nyata, mereka melihat suatu permasalahan, mereka tidak jadi putus asa. Mereka melihat dulu, mempelajari dulu bagaimana nih cara menyelesaikan masalah ini. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, selanjutnya pemecahan masalah matematis ini dipandang sebagai ada dua hal ya. Dua hal, pemecahan masalah matematis ini dipandang sebagai satu, pemecahan masalah sebagai pendekatan pembelajaran. Dan yang kedua, pemecahan masalah sebagai proses. Apa yang dimaksud dengan pemecahan masalah sebagai pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran dan sebagai pemecahan masalah yang dipandang sebagai pendekatan pembelajaran yaitu suatu proses dalam melakukan doing math ya. Sedangkan pemecahan masalah sebagai proses yaitu mengidentifikasi kecukupan unsur untuk penyelesaian masalah, memilih dan melaksanakan strategi untuk menyelesaikan masalah, melaksanakan perhitungan dan menginterpretasi solusi terhadap masalah semula dan memeriksa kebenaran solusi. Atau lebih gampangnya seperti ini. Yang pertama, pemecahan masalah sebagai pendekatan pembelajaran. Tentunya apabila kita ingin melihat kemampuan seseorang ya dalam hal pemecahan masalah matematis, maka kita perlu melatihnya terlebih dahulu. Ya, kita tidak mungkin membandingkan seorang atlet pelari dengan atlet catur dan menilainya dalam hal kecepatan lari. Ada kemungkinan ya, maksudnya dalam hal ini perbandingannya kurang tepat. Yang satu jelas atlet lari, dia pasti larinya lebih cepat dibandingkan atlet catur. Ya, bisa jadi sih atlet caturnya juga atlet lari, itu bisa jadi. Tapi perbandingannya ini kurang tepat. Sama halnya seperti antara kemampuan berenang seekor ikan dengan seekor monyet. Ya, pernah dengar ya perbandingan semacam seperti ini? Kurang tepat. Nah, agar tepat bahwa kita akan melihat kemampuan pemecahan masalah seseorang atau siswa, maka kita perlu memberikan suatu treatment atau perlakuan atau prosesnya yang sama, yaitu proses pemecahan masalah ya. Atau kalau biasanya di dalam ranah pendidikan menyebutnya model pembelajaran gitu ya, atau metode pembelajaran, problem solving. Ada, nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di mata kuliah tertentu yang membahas terkait strategi belajar matematika itu ya, atau mungkin di psikologi sudah dibahas juga ya, model atau metode problem solving ya, pemecahan masalah. Jadi kita berikan prosesnya, kita sajikan sebuah masalah, kita latih mereka. Setelah kita latih, kita lihat, kita nilai, kita evaluasi. Ya, itu dia. Makanya dipandang sebagai dua hal, yaitu pendekatan pembelajaran, yaitu dilihat dari metodenya, metode pemecahan masalah, ya. Atau yang kedua sebagai proses, langkah. Ketika seorang siswa diberikan soal gitu, soal atau masalah, ya, bagaimana cara dia menyelesaikannya dengan cepat, dengan tepat, dengan efektif,
atau mungkin mereka memiliki suatu cara tersendiri yang out of the box. Ya, seperti itu. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ya, saya lanjutkan ya. Kemudian lebih lanjut, tadi di slide sebelumnya dikatakan pemecahan masalah sebagai proses ya. Ada beberapa ahli yang menyebutkan ya, proses pemecahan masalah ya ada tahap-tahapannya. Nah, ini yang saya ambil dari buku yang saya punya, yaitu buku Brookhart menurut Bransford and Stein tahun 1984 mengklasifikasikan kemampuan problem solving itu ke dalam 5 tahap. Disebutnya ideal problem solver gitu. Untuk mudah mengingat saja, ideal. E. Identify the problem. D. Define and represent the problem. E. Explore possible strategies. Kemudian A. Act on the strategies. L. Look back and evaluate the effect of your activities. Nah, ideal ya, agar mudah mengingatnya. Tapi ada yang lain lagi yang biasanya digunakan oleh peneliti di Indonesia dan sudah diadopsi di beberapa ahli juga, ahli pendidikan, dan mereka menerjemahkan juga gitu ya, yaitu langkah pemecahan polya ya. Diambil dari bukunya How to Solve It ya. Teman-teman bisa searching di Google How to Solve It ya. Langkah pemecahan polya ini yang lebih terkenal dibandingkan yang tadi. Kalau di sini ada 4, kalau tadi 5 ya, kali ini 4. Tidak ada singkatannya apa seperti itu, nggak ada. Cuman yang pertama, langkah pertama dalam pemecahan masalah menurut polya, understanding the problem. Kedua, devising a plan. 3, carrying out the plan. Dan yang keempat, looking back ya. Jadi prosedur atau proses pemecahan masalah itu tidak hanya satu ya, tapi ada banyak. Semoga paham sampai sini. Sekian dulu, kita lanjutkan di video berikutnya.